Baiklah pemirsa, terima kasih masih membersamai kami. Kita kembali lagi di Bincang-Bincang Maghrib. Dan kita akan melanjutkan nih bincang-bincang kita sama kakak. Nah tadi kan belum selesai nih kak. Oh iya, siap ya. Bisa dilanjutin lagi deh. Yang apa tadi ya, Masa KKN ya? KKN ya. KKN, oke. KKN ya, kali ini kami untuk pertama kalinya di UPR itu kami KKN online. Iya. Jadi jatuhnya kami itu KKN DX Studi. Akhirnya kami membuat karya tulis ilmiah. Jadi ya mau tidak mau juga sih, artinya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 juga. Akhirnya diterapkan metode itu. Dan sebelumnya juga sih itu memang awalnya sih rencananya offline nih. Tapi tiba-tiba nih wabah masuk, grup kayak gitu kan. Ya udah akhirnya diubah metodenya. Kayak gitu sih, Kak. Jadi hanya membuat karya tulis ilmiah kah? Iya. Itu penelitiannya berarti ke masyarakat atau sekitar kampus aja nih? Oke, untuk penelitiannya itu di apa namanya? Sebagian kayak gini dia, Kak. Jadi ada yang memang kayak kami nih anak-anak pendidikan kan. Nah, kami anak-anak pendidikan itu harus ke sekolah. Jadi kami itu harus ke sekolah. Mau tidak mau kami harus ke sekolah mencari data, beberapa data doang, dan akhirnya kami itu maksudnya tidak nyata lah kerja di sana. Artinya lebih kayak diskusi segala macam, bisa via daring segala macam kayak gitu aja, Kak. Ini kan sekolah masih libur ya, gimana untuk pendataan segala macam yang kakak bilang tadi? Oke, pendataan segala macam. Sekolah itu memang siswanya libur, tapi gurunya masih kerja. Jadi masih ada di sekolah lah guru-gurunya. Jadi kan ini kebetulan juga penerimaan siswa baru juga. Nah, jadi momentum juga sih kayak gitu. Berarti ini harus disesuaikan dengan background studinya masing-masing gitu ya? Iya. Kemudian terkait dengan KKN ini sendiri gitu ya, ini kan berarti kan melibatkan peran daripada mahasiswa sebagai pemuda begitu ya? Adakah program dari UPR sendiri gitu ya untuk bisa membuat kontribusi gitu kepada masyarakat, entah itu dalam penanganan COVID-19 ini kak, mendirikan apa posko segala macam gitu? Ada nggak gitu dari UPR sendiri yang kakak tahu? Yang memberikan kontribusi secara langsung ke masyarakat. Kepada masyarakat gitu, entah itu edukasi kah, ataukah memang bantuan untuk APD segala macam? Jadi sebenarnya cara UPR juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat juga nih ya, dengan kami KKN juga sebenarnya ada kesinambungan sedikit Kak. Ada berkesinambungan. Jadi memang ada beberapa kelompok atau beberapa tim itu memang yang cuma pure dapat data, tapi ada juga yang beberapa tim itu memang juga memberikan sebuah hadiah lah, bisa dibilang kayak gift juga, kayak bantuan kata kakak bilang tadi. Jadi dia memberikan kayak salah satunya kayak tempat saya itu sebuah pendidikan yang dimana video edukasi itu yang diberikan terhadap sekolah dan untuk masyarakat sekitar, kayak pemanfaatan tanah gambut, contohnya kayak gitu. Jadi ada juga pemberian gitu, juga ada juga kayak protokol COVID-19 kayak gimana yang bagus segala macam. Jadi berkesinambungan juga dia dengan KKN Kak. Jadi tetap ada memberikan kontribusi kepada masyarakat gitu ya, meskipun juga dengan pemanfaatan media atau teknologi gitu Kak ya. Benar sekali. Kemudian terkait dengan kita kembali berbincang tentang BEM nih Kak ya. Siap BEM. Untuk BEM sendiri ini kan untuk pertemuan segala macam itu nggak bisa kan secara langsung gitu ya, tatap muka, tapi bisanya secara online aja gitu kan ya. Nah itu kira-kira biasanya ketika ada pembahasan gitu ya, ada pembahasan lebih ke arah mana sih yang didiskusikan gitu? Apakah ingin membuat gerakan-gerakan dalam membantu penanganan COVID-19 ini kah? Atau bagaimana nih Kak? Jadi terkait apa nih yang didiskusikan anak-anak BEM? Yang pertama kami diskusi itu juga online sekarang. Jadi metodenya sudah berubah juga ya, di mana kami biasa kumpul-kumpul dan akhirnya kami online juga menggunakan beberapa aplikasi yang ada di Play Store ya kan. Nah terus tentang ranahnya kayak gitu, ranah pembahasan dalam diskusi tersebut ya kan. Dalam ranah diskusi tersebut sebenarnya tergantung urgensinya juga. Artinya memang dari kawan-kawan setiap kementerian itu melihat kementeriannya masing-masing. Misalkan kayak saya luar negeri, nah yang kayak gini mungkin jadi tugas tentang jawab saya. Ada juga nanti ya diskusikan di sana. Dan kayak dalam negeri kayak gitu kan, Menteri Dalam Negeri dia membahas UKT segala macam. Nah ada juga. Jadi sesuai proporsinya masing-masing juga Kak. Artinya ada juga program itu tetap diusahakan berjalan kayak gitu. Untuk dalam waktu dekat ini kira-kira ada nggak program dari BEM sendiri gitu ya dalam hal membantu penanganan COVID-19 di Palangkaraya gitu? Untuk dari BEM ya, tekanannya BEM Talk kayak gitu ya. Dari BEM sendiri sih untuk sekarang nampaknya belum ada sih Kak, untuk secara skala besar di Palangkaraya ya. Kalau kemarin ya memangnya cuma masih ada di panti asuhan juga kayak gitu sih Kak. Dan kebetulan dari BEM UPR sendiri itu bekerja sama juga, bukan dari BEM UPR, artinya dari inisiasi dari alumni UPR itu membuat sebuah gerakan juga, itu kayak UPR peduli lah artinya, yaitu melibatkan beberapa
BEM juga melibatkan BEM dan DPM dan kawan-kawan yang lainnya untuk memberikan bantuan terhadap mahasiswa. Nah, jadi ada juga nih kayak kepedulian dari senior-senior kita dari mahasiswa UPR, dari Satgas Alumni UPR gitu Kak, memberikan sembako dan lain. Tapi kalau bekerja sama ada gitu ya? Iya, bekerja sama ada. Memang dari BEM sendiri mungkin masih dalam tahap perencanaan aja. Benar sekali, exactly Kak, exactly. Terus apa nih Kak kira-kira hikmah yang dirasakan gitu ya terhadap adanya COVID-19 ini secara pribadi ataupun juga kakak sebagai aktivis lah gitu. Aja. Oke, siap. Secara pribadi hikmah yang saya dapatkan nih terhadap COVID-19. Oke. Yang pertama saya belajar hidup bisa lebih bersih lagi. Artinya kita yang warga Indonesia itu yang jarang sekali cuci tangan, sekarang kita tuh harus belajar cuci tangan dengan cara yang sempurna. Ya kan, ada cuci tangan dengan cara yang sempurna, nggak sembarangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akhirnya kami tahu juga cara-cara pemanfaatan teknologi itu lebih maksimal lagi. Seperti diskusi online yang nggak pernah sebelumnya dicoba, diterapkan dan akhirnya kami terapkan juga kayak gitu. Dan secara kelembagaan, hikmah yang didapat. Hikmah yang didapat meskipun berjauh-jauhan ya kadang-kadang juga kangen-kangenan. Artinya bisa juga kayak ketika kita bertemu kayak gini kita bisa memanfaatkan waktu itu lebih lah untuk berdiskusi kayak gitu sih Kak. Terus kira-kira pesan untuk masyarakat gitu ya, untuk mahasiswa juga gitu ya, pemuda di luar sana gimana nih terhadap adanya COVID-19 ini? Pesan untuk di luar sana gitu. Pesan buat kawan-kawan yang di luar sana, buat pemuda kayak. Buat pemuda pesannya kalian cobalah untuk bijaksanakan diri kalian juga terhadap pandemi kayak gini. Cobalah untuk berpikir kritis terkait hal-hal kayak gini. Kadang masih ada beberapa orang yang bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita tiap mahasiswa sebagai pemuda, sebagai aktivis harus bisa mengkritisi hal tersebut. Kayak gitu sih. Lebih setuju mana nih Kak ya? PSBB kah atau new normal? Waduh, ini pertanyaan ya. Lebih setuju PSBB atau new normal gitu. Pakai landasan nggak nih? Pakai ya? Terserah aja ya. Apa tinggal jawab aja apa pakai landasan? Kalau mau pakai landasan silahkan. Gitu ya. Kalau saya sebenarnya lebih setuju new normal sih Kak. Kenapa new normal? Jadi menurut saya new normal sendiri itu fase dimana kita harus bisa beradaptasi juga menurut saya dengan virus. Kenapa juga kayak kita di virus Kak, pas kita lagi kecil itu kan kita divaksin ya kan. Vaksin yang di virus. Vaksin itu kan virus, artinya dimasuki ke dalam tubuh kita. Akhirnya imun tubuh kita lah memproduksi itu kan, menangkap itu. Nah, menurut saya aja ada juga statement WHO bahwasannya manusia itu juga harus bisa berdampingan sama virus. Ya mau nggak mau itu, karena itulah bisa menjaga imun tubuhnya lah. Kalau PSBB sendiri menurut saya, mohon maaf nih sebelumnya dari pemerintah mungkin bisa lebih tegas juga terkait hal tersebut, karena PSBB yang ada aja kemarin kayak gitu kayak dengan anggaran 14M untuk Palangkaraya yang keluar, saya juga nggak tahu nih dampaknya kayak gitu loh. Saya udah ngerasa juga dampak hal tersebut. Jadi itu aja sih Kak, mungkin lebih ke new normal aja, artinya menyelamatkan juga ekonomi Indonesia sih di sana. Gitu Kak ya. Kemudian kira-kira ada nggak nih saran gitu untuk pemerintah Kak atau untuk aparat Kak gitu ya, petugas kesehatan Kak gitu ya terhadap keadaan yang kita alami sekarang ini? Kalau sarannya sih buat pemerintah lebih bijaksana mengambil keputusan aja sih. Artinya bisa melihat dengan mata terbuka bahwasanya apa nih sekarang keperluan dari masyarakat kayak gitu. Misalkan PSBB berarti harus kasih sembako dan lain-lain. Nah kayak gitu loh maksud saya. Terus kalau untuk perawat ya, tenaga medis kesehatan, itu mungkin harus diperhatikan juga karena mereka itu adalah orang garda terdepan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus tepuk tangan juga buat mereka. Dan terus buat aparat juga, buat aparat kalau menurut saya silahkan tegas untuk terhadap kawan-kawan yang ngumpul juga menurut saya gitu, karena memang ada beberapa juga orang masih ngumpul ya dibiarin lah kayak gitu loh, maksud gue lebih tegas aja agar bisa memutus mata rantai COVID-19. Ya kayak Kakak sendiri gimana nih keadaan ini, masih tetap ngumpul-ngumpul kan? Untuk saya pribadi enggak ya, keadaan sini ngumpul-ngumpul enggak juga. Saya mengikuti protokol pemerintah juga. Artinya ketika saya ngumpul sih itu kumpul nih konotasinya nongkrong atau gimana nih Kak?
nongkrong gitu, nongkrong orang banyak. Nongkrong orang banyak. Kalau nongkrong orang banyak sih enggak juga, enggak terlalu juga. Jadi memang lihat urgensinya juga. Kalau memang ini dibutuhkan sekali, oke, datang gitu. Tapi menggunakan protokol Covid ya, pakai masker segala macam. Gitu ya. Wah, APD Kak. Masker sama hand sanitizer. Oke. APD mah tangga medis Kak. Oke. Terus ya, Kakak sendiri gitu ya, mungkin ada harapan yang lebih Kak untuk BEM sendiri atau organisasi kemahasiswaan di luaran sana gitu ya, dalam membantu penanganan COVID-19 ini gitu. Oke. Kalau harapan lebihnya dari BEM dan untuk masyarakat luas, dari pemuda-pemuda juga yang ada, harapannya sih kita bisa membersamai lah. Artinya di sini kita juga harus bisa membantu pemerintah juga kalau memang kita secara konotasinya memang diperlukan, kita harus juga gitu. Artinya terjun ke sana gitu. Saya juga sangat salut juga beberapa mahasiswa di luar sana itu membuat kayak open donasi. Nah, dari BUMPR kemarin juga ada open donasi segala macam juga. Artinya kita sama-sama lah membantu hal ini semua. Gitu sih Kak. Kemudian kira-kira ada nggak Kak ini target kedepannya ingin bekerja sama Kak dengan tenaga medis gitu terkait dengan membantu masyarakat nih dalam mengurangi kendala atau pandemi COVID-19 ini gitu. Oke, bekerja sama dengan tenaga medis ya. Jadi kebetulan kemarin nih Kak ya, ini sebenarnya yang Kakak tanya ini sudah ada jawabannya Kak ya Kak. Jadi kemarin itu kebetulan pas BEM-UPR open donasi akhirnya dapat sejumlah uang di sana. Dari BEM-UPR itu membelikan sebuah APD dan masker juga. Artinya masker dan APD itu disumbangkan ke rumah sakit. Nah, kayak gitu juga untuk membantu tenaga medis di sana ya. Maksudnya sedikit banyaknya setidaknya bisa membantu juga. Iya. Itu sih Kak. Kalau untuk kerjasama antar lembaga kemahasiswaan, misalnya ini dari UPR kerjasama sama UMP Kak atau IAIN Kak, udah ada nggak sejauh ini? Terkait dengan ini penanganan COVID-19 ini. Terkait dengan penanganan COVID-19 kayak gitu ya, kerjasama dengan instansi-instansi dengan BEM Sekota. Dengan BEM Sekota Palangkaraya gitu. Oke, dengan BEM Sekota sejauh ini belum ada sih Kak. Belum ada ya. Kemudian juga kalau dari anggota BEM sendiri itu pasti kan ada ya kendala yang dihadapi untuk program kerja per bidangnya gitu ya, per bidang ini sistem kementerian ya. Iya, sistem kementerian benar sekali. Itu biasanya dalam hal ini ya itu gimana nih dari BEM sendiri ketika ada kendala yang dihadapi, apakah dapat solusinya itu bisa dirembukan bersama kah, ataukah dari teman-teman justru ketika ada kendala itu kebingungan gitu nih, apalagi di keadaan kita yang sekarang gitu kan ya nggak ada yang menginginkan untuk terjadinya pandemi COVID-19 ini, tapi ya mau tidak mau kita harus melewatinya gitu kan ya. Oke. Untuk program-program yang telah dirancang juga ya kan dari setiap kementerian itu sebenarnya memang kami per 3 bulan sekali itu ada diskusi rutin, artinya membahas program kerja dari masing-masing kementerian, ya di mana di situ sama-sama bertukar pikiran, bertukar gagasan, bertukar buah-buah pemikiran bagaimana mencari solusi dari program kerja yang kena deadline. Nah, jadi tetap memikirkan solusinya. Kalau memang solusinya di tanggal tersebut kita tidak bisa melaksanakan secara offline kayak gitu kan, nggak bisa lagi secara online, oke, kita akan mengganti tanggal. Itu salah satunya. Jadi penggantian hari lah. Jadi kayak kita banding setir dulu nih, diubah dulu. Tapi gimana caranya ini harus bisa tetap terrealisasi kayak gitu gayanya. Kalau dari pihak kampus sendiri itu mendukung nggak mahasiswanya nih, mahasiswanya terkhusus juga untuk BEM gitu ya dalam melakukan penanganan gitu ya. Ini singkat aja nih Kak. Singkat aja. Oke, dalam penanganan juga dari pihak kampus penanganan COVID-19 ya. Itu mendukung juga sih karena mereka juga membuat sebuah satgas COVID-19 juga di kampus. Oke, jadi ada satgasnya juga ada gitu satgasnya ya. Juga. Oke Kak, menarik sekali ya kita bincang-bincang sore hari ini dalam bincang-bincang maghrib. Tadi juga saya udah dapat nih cerita dari Kakak gitu ya, bahwa BEM-UPR gimana sih kontribusinya kepada masyarakat, terus peran pemudanya gitu ya dalam membantu penanganan COVID-19 di Palangkaraya di Kalimantan Tengah gitu ya Kak. Terima kasih sebelumnya udah membersamai kami Kak ya. Dan kita udah berada di penghujung acara nih Kak ya, nggak terasa loh ya. Sebenarnya pengen berbincang lagi. Pengen berbincang Gak terasa. Dan terima kasih pemirsa sudah membersamai kami sampai dengan detik ini gitu ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Rizwan Nur Aisyah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang-bincang maghrib setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 17.00 waktu Indonesia Barat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurnal TV, One City, One TV.